Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Jaya Kuswanda, NIM 21051214023 dari Prodi Sistem Informasi tahun 2021 kelas A. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang standarisasi jaringan komputer. Untuk daftar isi yang akan jadi topik pembahasan kali ini adalah yang pertama ada OSI, Open System Interconnection, yaitu ada temanya yaitu ada cara kerja OSI, fungsi tiap layer pada OSI. Lalu topik yang kedua yaitu ada TCP/IP, dan ada sub topiknya juga ada cara kerja TCP/IP dan UDP. Untuk standarisasi jaringan adalah ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap merek. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Dan ini perbedaan antara OSI dan TCP/IP. Di sini ada OSI layer, itu ada apa aja. Yang paling bawah sendiri itu ada physical, lalu ada yang kedua ada data link, yang ketiga ada network, yang keempat ada transport, yang kelima ada session, yang keenam ada presentation, dan yang ketujuh ada application. OSI model atau Open System Interconnection Model, sebuah model jaringan yang dikembangkan secara resmi oleh International Standard Organization untuk melakukan sebuah standarisasi proses pembentukan jaringan yang sebelumnya dimiliki oleh masing-masing vendor pembuat jaringan komputer. Fungsi OSI tiap layer. Jadi yang paling bawah sendiri itu ada physical layer, yang tadi itu mendefinisikan media transmisi jaringan, arsitektur jaringan, metode pensignalan, sinkronisasi bit, topologi jaringan, dan pengabelan. Yang kedua ada data link layer, itu menentukan bit-bit data di kelompok dalam frame. Yang ketiga ada network layer, yaitu mendefinisikan alamat-alamat IP. Yang keempat ada transport layer, itu mengucapkan data ke dalam paket-paket, memberikan nomor urut, dan menyusun paket data sesuai tujuan setelah diterima. Yang kelima ada session layer, mendefinisikan koneksi dipelihara. Yang keenam ada presentation layer, yaitu mentranslasikan data kemudian ditransmisikan oleh aplikasi. Yang paling terakhir layer ketujuh yaitu application layer, yaitu antarmuka aplikasi, mengatur aplikasi agar dapat mengakses jaringan. Topik pembahasan yang kedua itu ada TCP/IP. TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Cara kerja TCP/IP. Langkah kerja dari TCP/IP itu adalah yang pertama, datagram dibagi ke dalam data kecil. Kemudian pada lapisan TCP sendiri data dibungkus. Yang ketiga, datagram yang dibungkus dengan header kemudian dikirim pada lapisan IP. Dan yang keempat, pada lapisan IP datagram juga diberikan header. Yang kelima, IP akan mengarahkan datagram ke tujuannya. Yang keenam,
komputer penerima melakukan perhitungan. Yang ketujuh, jika tidak cocok, maka datagram dikirimkan kembali. Poin yang terakhir, UDP user atau user datagram protokol. UDP user datagram protokol adalah salah satu protokol yang menjadi lapisan transport TCP/IP sehingga mendukung atau memungkinkan terjadinya komunikasi yang tidak andal atau unreliable. Tanpa adanya koneksi antar host jaringan yang menggunakan TCP/IP, protokol jenis ini didefinisikan dalam RFC 768. Melalui UDP, aplikasi maupun software dapat mengirimkan pesan kepada komputer lain di dalam jaringan lain tanpa perlu melakukan komunikasi awal. UDP menerapkan komunikasi secara sederhana dengan mekanisme yang minimalis. Terdapat proses checksum guna memproteksi integritas data. Segitu saja presentasi saya mengenai standarisasi jaringan komputer. Bila ada yang tanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.